Selamat datang di Scary List to Tell You in the Night, episode ketiga. Balik lagi bersama kita berdua. Ya, apa nih kita episode kali ini bakal bahas apa nih, Fer? Jadi gini Rick, ada yang pengen gue bahas, gue tanya Waduh. ke lo nih. Oke. Lo pernah mikir gak sih, Hmm? kayak gimana kalau lo itu koma dan apa yang dirasain pada saat orang koma, perasaan mereka tuh kayak gimana? Apa mereka bisa sadar keadaan sekitar atau gimana? Aku sih kalau koma sejauh ini yang tak pikirin itu lebih kayak kita tidur, cuma kayak mati rasa aja gitu. Kayak kita nggak bisa tidur, ya kita tidur tapi kita mau dijiwit mau diapain kita nggak Jadi bakal kita ngerasa apa-apa. itu kayak keadaan sadar cuman kaku, kita nggak bisa Iya. berbuat apa-apa gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan. Misalnya kalau pada normalnya kan orang tidur kan kayak lu dijiwit atau apa kan lu bisa ngerasa sakit. Sebenarnya menurutku orang koma nggak bisa ngerasain Mati itu rasa sih. ya? Ya mati rasa, ya bener. Tidur tapi mati rasa. Menarik nih buat kita bahas nih. Jadi kita bakal bahas soal koma ya. Jadi nih Rick ya, buat teman-teman juga, jadi koma itu kita bahas mengenai medis lah ya. Pendapat Definisinya, medis, ya. pendapat. Jadi koma itu tuh menurut medis itu adalah level ketidaksadaran dalam diri yang paling dalam. Jadi itu kesadaran kita tuh benar-benar di tingkat yang paling rendah lah ya ibaratnya. Jadi ini tuh disebabkan oleh gangguan otak. Jadi orang koma itu sebenarnya masih aktif otaknya, karena ada sebuah riset yang menunjukkan, jadi ada alatnya, emang rada susah sih alatnya, namanya tuh elektroencephalography atau bisa disingkat itu EEG. Jadi alat ini tuh menunjukkan kalau orang koma itu neuron otaknya itu ternyata masih aktif bekerja gitu loh. Mungkin itu kali ya, apa kayak aktivitas dalam otak yang menurun gitu ya. Tapi yang mereka alami tuh beda banget sama orang tidur. Jadi Oh. mungkin koma itu bisa dibilang tuh kayak orang yang dibius total gitu loh. Mungkin karena itu ya kenapa orang koma kan bisa sampai bertahun-tahun, Iya, betul. minggu-minggu, berbulan-bulan malah. Jadi artinya emang mereka itu masih bisa denger, bisa denger, otaknya masih bisa menerima, cuman bisa menerima dan memproses, cuman itu tergantung seberapa parah komanya, karena kan koma itu mungkin ada tingkatan terparahnya sampai gimana gitu kan. Tapi bener lah apa yang bisa mendengar. Soalnya aku pernah baca, jadi ada penelitian di sebuah universitas, aduh aku lupa nama universitasnya, pokoknya di Amerika Serikat. Mereka itu meneliti bahwasanya dari 15 percobaan orang koma yang mengalami, pokoknya komanya karena kecelakaan gitu ya, itu ternyata ketika selama 6 minggu didengerin suara keluarga-keluarga mereka itu kinerja otak mereka itu menjadi lebih baik, kayak meningkat gitu. Tapi ada juga beberapa kasus kayak orang koma tuh pas bangun beberapa kehilangan kesadarannya, walaupun nggak semua dan nggak Lebih separah. ke ya, kayak lupa ingatan gitu Lupa ya. ingatan ringan mungkin bisa dibilang. Tapi yang sering sih, banyak kan orang yang mengalami koma rata-rata mereka jadi lupa ingatan mengenai kejadian-kejadian sebelum mereka koma itu kayak gimana gitu biasanya. Iya. Dan kayaknya kita juga pengen ngebahas nih soal kayak beberapa kejadian koma yang bisa dibilang aneh atau unik lah ya. Jadi kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh beberapa orang yang mengalami koma. Koma di beberapa negara juga. Nomor 1. Jadi yang pertama ini ada orang namanya, rada susah juga nih namanya, Jan Zgrabski. Kayaknya orang Orang Polandia. Kelihatan Temennya- banget dari namanya anjing. Temennya Wojciech Szczesny. Anjing. Jadi dia ini tuh seorang bapak-bapak, dia tuh tertabrak kereta sampai koma pada tahun 98, dan komanya ini memakan waktu 19 tahun jadi komanya. Buset, lama banget. Lama banget. 19 Jadi pada tahun. saat itu tuh dia cuma terbaring, dan yang rawatnya itu cuma istrinya aja, dan sambil berharap istrinya kayak cepatlah suamiku buat bangun. cepet sadar Dan ya. penantian istrinya tuh panjang banget. 19 Untuk tahun, 19 bro. tahun, dan akhirnya pada tahun 2017 dia terbangun dari komanya setelah 19 tahun koma, dan mungkin doa istrinya terkabul lah ya. Akhirnya. Tapi dia tuh kaget pas dia bangun, wah kenapa ini teknologi di sekitarnya tuh udah semakin maju. Karena dia itu koma tahun 98 yang mungkin HP masih yang Emang ada, cuma nggak semua orang punya kali ya. Dan dia tuh terbangun 2017 yang udah zamannya mungkin iPhone 7 ya, iPhone 7 ya. Jadi ketika di era 98 mungkin orang-orang yang memiliki handphone mungkin cuma orang-orang yang Kaya ini kalangan mungkin atas, tiba-tiba di 2017 anjir, anak TK aja mungkin bisa semua pegang orang HP udah gitu punya ya. loh. Nah, Apalagi jadi dia tuh kemajuan internet, kemajuan dia tuh pas saat bangun tuh kaget dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu, kayak ada banyak itu di apa mana-mana. namanya, nggak cuma orang koma sih, biasanya orang-orang yang kaget akan suatu perubahan kemajuan
teknologi, intinya orang-orang di penjara gitu kan. Mungkin ya, karena mereka tuh terisolasi dari dunia. Mereka nggak tahu kemajuan teknologi atau apa. Ya ibaratnya kalau orang koma dia tuh terisolasi di dirinya sendiri kali ya, di otaknya. Jadi dia nggak tahu atau Nggak tahu apa yang terjadi. Ya, mungkin mereka cuma bisa ngerasain ya. Mungkin mereka ngerasa tidur cuma cepet dah. Bangun-bangun udah 19 tahun gitu. Tapi uniknya koma itu kan biasanya itu apa namanya? Meskipun mereka koma tidak sadar, cuma tubuh mereka itu kayak tetap bekerja dalam artian kayak misalnya ada anak kecil koma nih terus selama 20 tahun pertumbuhan mereka tetap lancar, jadi tetap bisa itu. Pas dia koma di usia muda, mungkin pas terbangun dia udah jenggotan. Iya udah jenggotan. Gitu ya. Kondisi fisik tetap berjalan. Kondisi fisik tetap tumbuh ya. Iya tetap tumbuh. Nah yang kedua juga ada ini dari namanya Roy Curtis. Jadi dia tuh pada ini juga unik nih. Jadi dia tuh pada tahun 2012 itu tuh mengalami kecelakaan fatal. Dimana itu mobilnya itu ketabrak truk. Tabrak truk lah kan, orang mungkin ada yang meninggal lah, cuman dia ini sampai koma. Lalu dia koma, dan komanya sebenarnya nggak terlalu lama sih, 6 hari doang dia koma. 6 hari koma, cuman yang bikin mengejutkan itu pas dia bangun dari komanya, ternyata dia tiba-tiba fasih berbahasa Prancis. Padahal awalnya tuh mungkin dia udah sempat belajar bahasa Prancis, tapi dia cuma tahu basicnya, kayak mungkin ya kosakata dasar dari dasar aja, tapi setelah bangun tuh dia fasih banget berbahasa Prancis. Tapi gitu. Emang banyak sih apa namanya, dalam artian nggak cuma aku dulu pernah baca berita orang, aku lupa deh, orang Eropa dia itu gagap, terus suatu ketika dia tuh kena luka tembak atau apa gitu di kepalanya, waktu dioperasi tiba-tiba dia jadi lancar gitu aja bicaranya. Jadi emang terkadang suatu tragedi bisa menyebabkan perubahan yang bagus bagi tubuh. Ngomongin soal tiba-tiba bisa bahasa, ada juga kasusnya dari Fraser Watt. Ini mungkin kurang lebih hampir sama lah ya. Bisa bahasa ini juga. Tuh ada pria dari Skotlandia ini. Jadi dia tuh koma karena ketabrak traktor di malam hari gitu pada tahun 83. Tapi beruntungnya itu komanya cuma 24 jam. Bentar sih komanya. Cuman dia juga setelah bangun itu tiba-tiba fasih berbahasa Melayu. Kok bisa? Melayu nih, 11-12 sama bahasa Indonesia lah ya. Iya. Ya ternyata itu tuh membuat dokter dan perawat tuh bingung kenapa kok tiba-tiba bisa gini. Tapi ternyata setelah ditelusuri dia tuh ternyata emang lahirnya di Kalimantan. Tapi nggak tahu spesifik di mana Kalimantannya atau gimana. Pernah dengar berarti. Dia lahir di Kalimantan dan pernah tinggal di situ lah beberapa saat ya. Mungkin memori lamanya kembali. Tapi dia udah lupa, bilangnya dia udah lupa bahasa Melayu karena dia udah pindah lagi ke Skotlandia buat tinggal 20 tahun di Skotlandia. Cuma mungkin itu kali apa, kayak karena mungkin memori dia dulu akhirnya kembali. Memori lama itu kembali lagi gitu kan. Dan ada lagi mirip-mirip juga. Anjing, banyak banget juga kasus mengalami koma tapi tiba-tiba bisa bahasa baru. Namanya Ben McMahon. Nah, jadi itu pria ini tuh setelah kecelakaan kecelakaan mobil ini dari Australia, dia mengalami kecelakaan mobil itu langsung ini koma. Cuman nggak jelas sih komanya berapa lama di sini. Cuman dia itu langsung fasih berbahasa Mandarin. Bahasa yang lumayan susah nih kan. Iyalah, termasuk. Ya tapi bener sih, dia awalnya emang cuma belajar basicnya aja. Udah ada basicnya. Tapi ya balik lagi kayak yang bahasa Prancis tadi, dia cuma belajar basic tiba-tiba fasih. Tapi aku pernah baca biasanya emang kasus-kasus orang koma yang biasa sadar terus bisa bahasa asing kayak gitu itu mereka emang bisa, cuma nggak bertahan lama gitu. Jadi cuma mungkin ya pas dia bangun tiba-tiba bisa bahasa lain, cuma habis tapi gitu nggak bertahan lama ya, tiba-tiba balik lagi bahasa normal gitu sih biasanya. Tapi ada ini sih, ada teori dari neurolog nih yang bilang kalau kayak kejadian-kejadian fasih bahasa ini tuh sebenarnya itu berkaitan sama ini penggunaan otak kanan dan kiri. Dan tapi dimaksimalkan justru dengan kejadian kecelakaan itu. Jadi mungkin dampak kecelakaannya itu benar ya. Hikmah dari sebuah tragedi. Jadi mungkin dampak dari kecelakaan itu tuh bahkan bisa merubah kepribadian seseorang, gaya bicaranya atau sifatnya. Jadi melalui proses koma itu, jadi pas dia bangun ya itu berubah semua mungkin. Apa ya, koma sesuatu yang ya emang jangan sampai terjadi, cuma ternyata ada hikmah-hikmah juga sih. Mungkin gitu. Karena kan itu juga berkaitan sama otak kan. Mungkin kalau kita umpamakan tuh seperti dalam bermain sepak bola, kayak tubuh kita itu kayak mungkin pemainnya 11 pemain, sementara otak kita kayak pelatihnya sih. Soalnya kan emang fungsi otak kan juga untuk mengatur beberapa bagian di tubuh kita. Nah, untuk kasus yang selanjutnya ini ada lagi dari Martin Pistorius. Nah, ini mungkin yang lumayan terkenal ya kasusnya, karena mungkin udah banyak yang bahas soal kasusnya dia ini. Jadi
ini ada kasus dia si Martin ini mendadak koma tuh di usia 12 tahun. Yaitu di tahun 1987 tuh. Karena tenggorokannya mengalami ini meradang sampai komplikasi dan cedera otak sampai saraf-sarafnya itu ya ikut semua. Komplikasi soalnya ya jadi pengaruh ke semua tubuh. Ya dokter bilang tuh dia mungkin dia bakal tertidur terus ini. Nggak tahu kapan terbangunnya dan nggak ada yang tahu pasti kapan dia bangun atau dia gimana. Tapi emang sih koma emang bahkan dokter aja nggak tahu kapan dia bisa sadar. Padahal tuh selama dia mengalami koma dia tuh ini dengar semua percakapan ibunya dengan dokter dengan orang-orang di sekitar itu dia tahu semua apa yang diomongin ibunya dan hal ini tuh terbukti pada saat dia bangun di tahun 2001. Wah lumayan lama itu dari 97 sampai 2001 ya namanya. 87 malah kan? Iya 87 dari ya, belasan tahun. 20-an. Jadi pas dia bangun di tahun 2001 itu dia tuh akhirnya menceritakan memberitahu lah bahwa tuh ibunya sebenarnya ngomongin hal yang kurang mengenakan lah mungkin buat hati dia gitu. Kayak ibunya tuh ngomong, aku berharap kamu meninggal saja. Ya mungkin ada maksudnya kali dari omongan iya. Emang sih kasar, cuma lah kita pikir baik-baik kan ya lu bayangin lu ngejaga anak lu dari 8 tahun 1987 sampai tahun 2001 ya, enggak. Mungkin ada dua maksud tersirat kali ya. Mungkin ya di maksud pertama kayak orang mikirnya mungkin ibunya udah capek ngurusnya atau kayak capek. Kan itu keluar biaya terus keluar biaya terus perawatan. Gitu kan. Atau mungkin satu sisi ibunya tuh mikir biar anaknya nggak terus menderita gitu loh. Jadi kamu meninggal dengan tenang gitu loh. Nggak ada kepastian kan ya koma. Iya, karena nggak ada kepastian buat kamu bahkan akan bangun atau gimana. Kemungkinan mati aja tetap ada. Nggak bangun tapi mati langsung dari koma. Sampai ada beberapa ini kan cara orang biar mancing biar orang koma tuh bangun kayak misalnya dicubit, dikasih bekas luka tapi ya itu cuma ninggalin bekas luka aja tapi nggak bakal ngefek ke orang koma itu kan. Iya. Ya mungkin ibunya mikirnya tuh kayak gitu jadi tapi akhirnya lambat laun ya si Martin Pistorius ini udah memaafkan ibunya dan dia hidup normal lagi sih sekarang walaupun ini kayak dengan itu sih apa bantuan kursi roda gitu. Apa yang terkait dia bisa dengar suara. Jadi itu ada kasus di Indo nama lupa di YouTube-nya Kak Grita buka praktek. Jadi si orang ini tuh koma terus dia itu koma 9 hari itu 6 hari. Nah ternyata itu apa yang terjadi di dunia nyata itu bisa berkesinambungan sama apa yang terjadi ketika dia koma. Jadi dia cerita selama koma dia tuh mengalami mimpi-mimpi banyak hal gitu loh. Jadi misalnya gini, dia tuh mimpi misalnya lagi lomba lari gitu ya. Lomba lari, selesai lomba lari kakinya capek terus dia tuh kayak ngangkatin kakinya ke tembok. Kayak ngangkat. Oh jadi kayak semua yang dialami di koma itu kayak mimpi komanya itu kayak bener-bener kejadian di nyata jadi gitu ya? Dia mimpi habis lomba lari dia tuh kakinya capek di mimpinya tuh dia kayak ngangkatin kakinya ke dinding gitu di dunia nyata dia waktu lagi koma itu kakinya ngangkat sendiri gitu malah kakinya ya kerasa capek padahal itu di mimpinya ya iya terus dia juga pernah mimpi dia lagi keluar sama ibunya terus kayak beli makanan apa gitu kayak bisa jadi kayak sebuah momen berharga bagi dia gitu dan di dunia nyata dia nangis aja selama koma itu. Jadi bisa dibilang kayak ada apa ya kayak kekuatan batin emosionalnya tuh ini ya. Dan emang bener sih apa ya sesuai aku setuju sama penelitian tadi sih apa bahwasanya kalau orang koma emang kalau dia mendengarkan suara-suara orang yang dia kenal, orang yang dia sayang itu bisa membantu dia untuk sembuh sih. Meningkatkan kembali aktivitas otaknya. Ibaratnya kalau orang sakit tuh ningkatin imunnya gitu ya. Iya. Mempercepat dia buat sembuh gitu ya. Sama itu lagi ada kasus aku pernah baca di Amerika. Jadi ada orang koma 14 tahun tiba-tiba hamil. Terus ternyata pas diusut itu ternyata salah satu perawatnya itu memperkosa wanita yang koma ini. Gue gak ngerti ya apa. Ya aku bisa memahami namanya hasrat seksual kali ya. Cuman gak tahu. Iya, nggak mesti anjing banget lu hubungan seks dengan orang koma itu ibarat kayak itu loh, kayak orang kelainan sama itu kayak penyakit nekrofilia yang mayat sama mayat. Iya, yang mayat. Kayak nggak ada rasanya. Iya, lu hubungan seks dengan orang yang cuma bisa berdiam diri, apalagi orang koma kan apa ya bantu alat pernafasan itu aja apa kan ada alat bantu pernafasan kan ya. Terus kok anjingnya namanya hasrat seksual cuma ya lu pikir keadaan juga lagi. Mungkin orang-orang mikirnya wah dia dihamilin jin atau gitu. Cuma kan padahal faktanya mungkin rumah sakit atau ini menutup-nutupnya kan kayak bisa jadi dihamilin jin nih di ini padahal faktanya mungkin kalau di Indo kali ya di Indo gitu lagi ya. Kalau di luar negeri kan hal begituan mereka agak skeptis kan. Sama ada lagi itu pernah baca. Jadi ada seorang kakek
dia itu habis manjat pohon apa gitu, jatuh, komanya itu mungkin kalau nggak salah komanya cuma 2 hari apa 3 hari gitu loh. Cuma setelah dia bangun dari koma itu, tiba-tiba itu hasrat seksualnya itu tinggi banget, libidonya. Dan lucunya tuh apa, dia tuh setelah bangun dari koma sembuh, dia tuh malah rajin kayak rumah PSK gitu. Akhirnya sama keluarganya itu dia kayak ditahan gitu dalam rumah, Ya, ditahan. berarti emang kasusnya banyak ya, koma itu merubah seseorang. Ya emang bener bisa merubah sifat seseorang sih. Apa ya, kayak Bener. soalnya itu tadi berkaitan sama otak sih. Otak kan Merubah emang sifat, kepribadian itu benar-benar bisa berubah 90 derajat. bisa 180 mempengaruhi segala hal sih otak karena kan. Jadi ya di balik sebuah tragedi yang berat ada hikmah yang ya mungkin bermanfaat. itu ada baik buruknya ketika Ya. orang koma ini. Mungkin yang buruknya tadi dia tiba-tiba libidonya sangean gitu kan. Terus Sama itu sih barunya. Aku kadang bingung kayak misalnya orang koma terus ada yang nungguin itu loh, kasihan anjir yang nungguinnya itu. Apalagi kalau pasangan yang itu nungguin. kepastian lah pasti kan. Iya. Kayak Kesetiaan mereka itu sih diuji gitu. banget sih kesetiaannya di situ. Masalahnya ya itu tadi loh, Fer. Orang koma kan kita nggak tahu kepastian apakah nih orang bangun atau enggak, apakah Kapan dia bangunnya iya tahu. kapan dia bangun nggak tahu, apa bahkan ada juga kasus di mana orang koma mati kan, nggak bangun tiba-tiba mati. Mungkin kita berharap dia bangunnya minggu depan, taunya 10 tahun lagi baru bangun gitu kan. Waduh. Ya kalau pas dia bangun masih inget sama dia, tiba-tiba Iya, kalau kita udah nungguin dia koma lama ternyata dia nggak inget sama nggak kita. inget sama kita. Itu nyesek banget sih. Ya jadi gitu nih Rik, koma tuh ya kurang lebih kayak gitulah ya, walaupun mungkin mohon maaf kalau misalnya ada kurang dari pembahasan kita berdua gitu kan. Mungkin atau informasi yang kami berikan mungkin ada yang salah, bisa dibenerin juga di komen, atau mungkin penonton juga mungkin mau menambahkan atau mungkin punya pengalaman Pengalaman atau siapa kerabatnya sudah iya mengalami pernah mengalami permasalahan koma gitu kan. bisa diceritain juga di komen gitu. Ya itu tadi sih ya, semoga bagi para jangan penonton sampai- ya jangan sampai koma, dan mungkin bagi para penonton yang kerabatnya atau itunya dalam keadaan koma semoga cepet sadar dan sembuh sih. Iya. Ya udah mungkin itu dari episode sekian dari episode kali ini. Bye.